Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua, warga Kota Tangerang, sobat Instagram Tangerang Kota. Selamat datang di acara baru kita, Tangerang Live Orkestra Obrolan Kesehatan Rakyat. Apa kabar warga Kota Tangerang? Coba di absen dulu nih, dari mana saja. Oke, hari ini tema kita akan bahas tentang bahayanya narkoba untuk kesehatan diri, kemudian juga bagi keluarga dan masyarakat. Hari ini kita ada narasumber langsung, ya, praktisi adiksi dari Pusat Rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional. Beliau ini sudah cukup berpengalaman dalam untuk teman-teman yang perlu direhabilitasi terkait adiksi dari narkoba. Kita akan tunggu Dr. Anzani yang langsung dari Lido sepertinya ya, BNN, untuk bergabung bersama kita semua. Mungkin sobat Instagram Tangerang Kota dapat menuliskan pertanyaan-pertanyaannya yang rasanya ingin sekali tahu tentang narkoba di kolom komen. Oke, kita tunggu Dr. Anzani untuk bergabung. Dr. Anzani merupakan lulusan dari Universitas Indonesia. Beliau termasuk mahasiswa berprestasi saat itu ya. Dan di pekerjaannya pun beliau cukup banyak melakukan banyak clinical training dan kursus. Kemudian juga beberapa publikasi tulisan beliau ini banyak di publikasi di internasional, dan juga banyak menjuarai beberapa scientific award gitu ya, di luar negeri. Dan ini cukup membanggakan untuk Indonesia, terutama kita memiliki kaum muda yang cukup berkompeten dan punya ketertarikan untuk mendalami adiksi tentang narkoba. Mungkin warga Kota Tangerang sendiri masih banyak yang ingin tahu bagaimana tentang narkoba, kemudian apa efeknya jika kita menyalahgunakan narkoba di kehidupan kita sendiri. Oke, Dr. Anzani, kita tunggu. Silakan kita bergabung. Dr. Anzani. Kita coba invite Dr. Anzani. Oke, teman-teman, bagaimana semua kabarnya Pak warga Tangerang Kota? Apakah sehat-sehat semua? Halo, Dr. Anzani. Halo, Apa kabar malam ini? baik. Suaraku jelas nggak, Un? Eh, Jelas sekali, Dr. Jelas ya, Anzani. suaraku jelas Jelas ya. sekali. Dr. Anzani lagi di Oke. mana nih? Di Lido ya? Iya, ini lagi di ruangan perpustakaannya. Oh, oke. Rajin Mm-mm. ya, sama malam hari masih ada di tempat kerja. Ya, Dr. Anzani lumayan hari ya. ini cantik sekali. Terima kasih. Dokter Rani juga. Aduh, karena saya terbiasa manggilnya Uni Rani, saya jadi agak kagok ya. Jadi kagok ya. Ya, alhamdulillah ini Dokter Anzani dari pemerintah Kota Tangerang memfasilitasi untuk beredukasi untuk warga Kota Tangerang. Nah, sekarang programnya untuk Tangerang Live ini ada kita sebut dengan Orkestra Obrolan Kesehatan Rakyat. Nah, ini Hmm. kesempatan dan keberuntungan sekali dok kami dapat berkesempatan mengundang Dokter Anzani untuk bisa berbagi ilmunya untuk warga Kota Tangerang yang kebetulan hari ini Iya. sepertinya tampaknya sangat antusias Dokter Anzani untuk mendengarkan paparannya gitu ya. Kita hari ini sepertinya masih live ada 36 partisipan ini Dokter Anzani. Dokter Anzani Oke. sudah lamakah bekerja di BNN? Mungkin saya cerita sedikit dulu ya, Boleh, boleh. tentang di sini. Saat ini saya dokter gigi spesialis penyakit mulut di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. Kantornya ini berada di daerah Lido Bogor. Saya sudah bekerja dari Desember 2012. Oh, oke. Desember 2012
sempat izin belajar tahun 2015 sampai 2018 kembali lagi dan sampai sekarang. Wow, dan sepertinya dari saya baca CV-nya cukup aktif ya dok untuk membahas atau ikut pelatihan-pelatihan tentang adiksi narkoba ya. Sampai kayaknya kemarin masuk kursus di India ya. Virtual course sih, virtual Oh, course karena virtual course. zaman pandemik gini kan kita harus memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin ya. Jadi Oke. ya ya ikutin Oke, aja Dokter kursnya. Anzani, saya pernah baca di media gitu ya, Mm-mm. ternyata selama era pandemi itu peningkatan pengkonsumsi narkoba ternyata cukup tinggi dan ini ternyata cukup Mm-mm. mengkhawatirkan ya, terutama ternyata Mm-mm. transaksinya lewat online misalnya. Jadi semakin meningkat nih Mm-mm. gitu ya. Nah, tapi Iya. sebelum kita membahas itu lebih dalam, gimana? Tolong dong ceritain narkoba itu apa sih, Dokter Anzani? Jangan-jangan nih kita teman-teman di sobat Instagram Tangerang Kota belum ada yang tahu nih narkoba itu apa sih Dokter Anzani? Oke, mungkin kita mulai bahas dari pengertiannya dulu ya. Jadi Oke. pengertiannya kalau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba atau narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, Hmm. baik sintesis atau buatan atau semi sintesis atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan yang terakhir adalah dapat menyebabkan ketergantungan. Jadi sebenarnya Oh, jadi kalau misalnya kita lihat dari definisi undang-undang, eh, narkotika ini ya narkoba, narkotika atau kita biasa sebut zat zat psikoaktif itu dia sangat mempengaruhi kerja sistem cara pusat yang oh di oke. sini adalah brain atau otak, ya Oh kan? oke. Karena kan kayak penurunan kesadaran, perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan nyeri, itu kan yang ngatur otak ya, Oh ya betul gitu. betul. Mm-mm. Berarti dengan mengkonsumsi narkoba atau menyalahgunakan tadi ya obat-obatan yang tadi Mm-mm. sudah Dokter Anzani terangkan, berarti yang paling fatal adalah dia menyerang sistem saraf pusat kita yang ada di otak. Iya, Wow, ini serem betul. banget ya dok. Harusnya sih kita harus mikir dua Mm-mm. kali ya kalau untuk pakai ini ya. Benar. Tuh. Dan dampaknya adalah akan terjadi perubahan perilaku. Karena Oh kalau oke. kita kalau yang diserang adalah sistem cara pusat, itu kan berarti yang diganggu itu bukan cuma fisik ya, tapi juga Iya, psikis. Nah, ya. berarti akan ada perubahan perilaku dan akan ada perubahan dalam penerimaan atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Misalnya akan ada perubahan mood misalnya, Oh, akan oke. ada perubahan pikiran atau Oke. cara kita judging atau memberikan judgement terhadap orang lain atau perubahan persepsi. Karena eh, Oke. sistem cara pusat ini kan yang mengatur semua baik fisik maupun psikologik kan gitu. Oh, Jadi oke. dia mempengaruhi semua itu. Semua. Dokter Anzani, apa aja sih yang yang termasuk narkoba itu Dokter Anzani? Mungkin Dokter Anzani bisa jelaskan? Nah, ini kalau kita ngomongin tentang jenis-jenis narkotika, kalau dalam undang-undangnya memang dibagi golongan 1, 2, 3, 4 itu berdasarkan lebih ke berdasarkan eh, ini sama sekali dilarang, ini masih bisa digunakan untuk penelitian dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin dari segi jenisnya, berdasarkan cara kerjanya dalam menyerang sistem secara pusat, itu dibagi menjadi 4 jenis sebenarnya. Yang pertama adalah golongan stimulan. Golongan namanya juga stimulan ya, dia to stimulate. Jadi dia akan meningkatkan aktivitas dari sistem secara pusat. Jadi misalnya apa nih ciri-cirinya? Dia jadi bikin meningkatnya debar jantung, napasnya jadi lebih cepat, karena kan dia menstimulasi aktivitas, bikin jadi lebih meningkat aktivitasnya gitu. Atau dia jadi kayak hyperaktif.
gitu. Oh, oke. Itu adalah Jadi, golongan pertama, yaitu golongan stimulan oh, oke. gitu. Contohnya apa itu Dokter Mm-mm. Azani? Kalau kita orang Contohnya awam yang nih, paling sering orang kalau misalnya nama lainnya itu bisa kokain, bisa oke. metamfetamin atau sabu, orang-orang sering dengarnya. Atau sebenarnya golongan stimulan ini pun juga ada yang bukan golongan narkotika loh, Un. Oh, gitu Tapi ya. dia punya efek stimulan. Contohnya nikotin, Ah, contohnya kafein. Itu ada dia apa ya efek stimulannya gitu. Nah, ah, yang kedua, golongan yang kedua adalah golongan namanya opioid, yaitu oh, dia bekerjanya adalah dia menekan sistem cara pusat. Jadi dia kalau harusnya nyeri, jadi jadi nggak tidak terasa nyeri. nyeri. Oh, Makanya biasanya golongan-golongan ini mostly dipakai untuk penghilang nyeri. ya. Baik Dan biasanya kita di dunia kedokteran itu pakai ya, Dok. Tapi untuk beberapa pakai kasus tertentu ya. kayak morfin misalnya atau heroin atau yang kalau misalkan itu kan dari tanaman namanya opium ya Un. Itu Hmm. ada juga orang yang belum diekstrak udah dipakai bisa gitu. Jadi Oh, itu ada golongan opioid namanya. Yang ketiga adalah golongan depresan. Namanya aja udah depresan, dia tuh bikin depres kan. depres. Kalau tadi stimulan dia meningkatkan, Ah, ini dia depresan, dia menurunkan menurunkan. aktivitas, aktivitas dari sistem secara pusat. Mm-mm. Efeknya adalah jadi denyut jantungnya menurun, Oh, pernafasannya oke. lebih lambat, dan dia membuat lebih rileks, kadang ngantuk jadinya. Nah, contohnya Oh, adalah itu yang bisa biasanya bikin obat orang jadi tenang nggak sih? Kayak yang tadinya pengen takut, bisa jadi lebih rileks gitu. lebih rileks. Yang paling sering adalah ini contohnya adalah benzodiazepin. Benzodiazepin itu adalah obat-obat anti cemas. Karena Oh, kan tadinya kan eh, cukup cemas, terus dia butuh depresan kan untuk oh, mengurangi iya. cemas. Hmm. Atau orang biasanya juga golongan ini contoh lainnya adalah barbiturat. Ini biasa dipakai untuk kayak gangguan kejang, gangguan tidur gitu. Oke. Atau kalau kalau misalnya nih Un yang beberapa bulan deh, beberapa awal-awal tahun itu kayak Uni mungkin denger ya yang gamma hidroksibutirat yang obat-obatan dipakai untuk pemerkosaan, Oh, death oh, rap drugs. Nah, itu golongan depresan tuh biasanya. Nah, oke. yang terakhir adalah halusinogen, Un. Oh, Jadi oke. kalau yang tadi itu kan dia meningkatkan sistem secara pusat, ini menurunkan, dan kalau halusinogen dia menyebabkan distorsi sensori. Oke. Namanya Halu juga ya, kita Dok. kayak Halu, halu. halu ya, halu gitu. Jadi Oke. eh, dia spektrumnya tuh lebih ke menyebabkan distorsi sensori atau Oh, yang mestinya nggak kedengeran jadi dengar jadi apa yang tadinya yang objeknya sebenarnya tidak ada dia tapi lihat gitu. oh, oke. Ini Dok, jadi contoh dari berbagai macam tadi jenis-jenis yang tadi dokter sudah mm, sebutkan, apakah itu menjadi salah satu alasan seseorang akhirnya menggunakan narkoba? Artinya begini, misalnya dia karena pengen karena pekerjaannya yang selalu apa mm, tingkat tinggi misalnya gitu ya, butuh mm. stamina yang cukup tinggi, akhirnya dia mengkonsumsi narkoba yang tadi yang jenis buat simultan misalnya. Apakah seperti itu Oh mungkin ya. alasan orang-orang untuk memakai narkoba gitu dok? Mungkin yang Hmm, selama ini dokter oke. temui di pasien-pasien dokter di BNN misalnya? Sebenarnya kalau orang pakai narkoba itu dia berprogres ya, Un. Hmm, Jadi nggak yang tiba-tiba dia akan ujuk-ujuk pakai banyak. Mostly ya, ini mm. mostly biasanya dia berprogres. Dimulai dari biasanya rekreasional dulu. Oh, Re, oke. rekreasional. Awalnya gitu kan, awalnya gitu. Coba-coba ya Lagi atau lagi ngumpul sama teman-teman. Terus hmm, jumlah pakainya jarang-jarang, jumlah dosisnya kecil. Biasanya karena pengen tahu atau tekanan teman-teman sebayanya yang pakai juga. Biasanya tuh dimulai dari situ.
Terus lama-lama dia Oh, ningkat nih, jadi yang namanya situasional. Kalau yang namanya situasional, dia sudah mulai mengejar efeknya, seperti yang Uni bilang tadi udah tadi. dijelasin ya. Contohnya, orang yang mudah panik, dia mengkonsumsi ganja supaya lebih santai. Orang yang nervousan, dia mengkonsumsi depresan supaya mampu bicara di depan orang banyak gitu. Atau misalnya orang Oh, yang cenderung murung, cenderung depresi, dia akan mengkonsumsi zat psikoaktif stimulan supaya apa? Supaya dia bisa lebih hidup gitu. lebih Itu hidup ya. Jadi namanya terasa hidup situasional. lebih bersemangat Leb- gitu ya, Dok ya. mm-mm, Oke. mm-mm. Dok, kalau Tapi sudah tanpa dia pernah, sadari itu, oke. dia Dok, akan kalau kita sudah berprogres kan, pernah, Un? aduh. Mm-mm. Dok, kalau kita Boleh, boleh. misalnya nih ada beberapa mungkin teman-teman yang sudah pernah mencoba dan kemudian Mm-mm, pada tahap tadi sudah lewat tahap rekreasi tadi ya gitu. Sekarang sudah tahap adiksi. mm-mm. Apa sebenarnya yang bisa kita perbuat, Dok, untuk misalnya mungkin keluarga atau mungkin diri pribadi sendiri yang sudah mungkin terlanjur masuk ke penyalahgunaan narkoba ini, Dok? Hmm, kalau jadi ini posisinya kalau misalnya udah terlanjur jatuh ya, Iya. udah terlanjur jatuh gitu. Kalau menurut saya yang paling dibutuhin itu adalah si penyalahguna ini harus berani untuk sharing ke orang terdekat. Karena Oh, gini, dia harus mengakui bahwa karena penyalahgunaan itu ada konsekuensi yang dia rasakan, baik di keluarga, baik di pekerjaan, baik di sekolah, baik di hubungan personal mungkin. Karena kan ya saya bilang tadi adanya perubahan perilaku. Mungkin dia tidak sadar, tapi orang-orang yang lainnya kan sadar orang sekelilingnya bahwa ya. ada perubahan perilaku gitu di dalam diri dia Oke. gitu. Yang pertama itu, yang kedua mengakui bahwa dia tidak bisa lepas dengan kemampuan dia sendiri, Un. Karena eh, karena kalau misalnya sering banget gini, saya udah coba berhenti dok, udah, tapi sebulan kemudian pakai lagi. Ya memang karena kalau sudah sampai tahap ketergantungan, eh, itu kan sudah kompulsif ya, kompulsif dalam arti dia tahu efeknya jelek, tapi dia tidak bisa menahan craving di dalam dirinya untuk Oke. pakai gitu. Oke. Dan itu Itu sih memang reaksi mm, dan itu memang reaksi obat ya, Dok, yang dia nggak bisa tahan itu dia memang reaksi obat mm, ya. Bukan mm, karena mm, dia mm. tidak punya ini ya, apa Apa namanya, tidak punya kontrol batas diri. ya. Oke. Ya, Lebih ke Dok. karena reaksi om. Oke. Wah, ini banyak sekali Dokter Anzani yang nih Oh bersama iya. kita nih. Ada dari Kelurahan Cipondo, kemudian wah, Hmm. Dokter Anzani ini salah satunya ada dari Bapak Bejo nih, salah satu mantan pengguna narkoba juga nih Dokter Anzani yang lagi dengar. Oke. Ada juga Mm-mm. Ibu Ika Novia SD, dia menyerahkan juga tadi merangkum dari pernyataan Dokter Anzani. Halo teman-teman semua, sobat Instagram warga Kota Tangerang. Terima kasih ya udah dengerin Dokter Anzani malam ini. Nah, sekarang nih Dokter Anzani, kalau Mm-mm. di BNN sendiri, gimana sih Mm-mm. sebenarnya rehabilitasinya untuk teman-teman yang sudah nyemplung nih di narkoba? Ya, kalau di tempat saya sendiri karena eh, BNN itu dia punya banyak balai rehabilitasi, tapi yang terbesar memang yang di Lido Oh, gitu. Nah, oke. kalau kami di balai besar rehabilitasi itu kami prinsipnya one stop service, one stop center, di mana Hmm, jadi kami memiliki rehabilitasi medis dan sosial, Un. Jadi di mana kami itu eh, kami menangani para penyalahguna ini secara komprehensif. Karena kan biasanya kalau penyalahguna itu dia menyerang fisik, berarti ada kebutuhan medis dan dia ada kebutuhan untuk perubahan perilaku atau rehabilitasi sosial. Nah, kami kebetulan merupakan one stop center untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami ini rehabilitasi rawat inap. Jadi oke. sebenarnya
tidak semua penyalahguna membutuhkan rehabilitasi rawat inap. Itu Oh, harus oke. dinilai dari namanya adalah assessment. Nanti akan dilakukan assessment secara komplit untuk melihat apakah terapi yang dibutuhkan, apakah harus rawat inap, apakah bisa dengan rawat jalan, itu dinilai dari situ, gitu kira-kira. Oh, oke. Dokter Anzani, ini banyak juga nih yang ada yang nanya dari Bunga Hmm. Cinta Kasih, kalau di BLN sendiri, apakah bisa tes narkoba dan itu dikenakan biaya nggak? Oke, kalau di Balai Besar Rehabilitasi itu kami hanya menanggung urine test untuk calon klien. Jadi Oke. bukan, kan kadang ada kebutuhan yang kayak mau melamar kerja misalnya, terus Oh, ada tes tes urin itu itu enggak, nggak tapi itu bisa. bisa dilakukan di BNNP atau BNNK. Itu apa dok? Jadi Singkatan dari apa? eh, kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi atau kota. Mostly di setiap Oh, oke. provinsi itu punya kok gitu. Nah itu bisa tuh, Oh, atau bisa juga kalau tes narkoba itu di puskesmas bisa, di rumah sakit bisa gitu. oh, jadi nggak mesti jauh-jauh ke Mm-mm. BNN ya dok? Enggak. Dok, ini ada lagi juga yang nanya nih dok, dari Sky 4. Apakah ganja itu berbahaya dok? Tapi setahu saya dalam narkotika ganja itu yang paling tidak berbahaya. Ada juga yang nanya dok, ganja itu bukan narkoba, betul nggak dok? Gini, kalau dibilang ganja itu bukan narkoba ya bu, ya salah ya. Ganja itu narkoba gitu. Eh, Kalau dibilang paling tidak berbahaya dari yang lain, dilihat dari sisi apa gitu, dilihat dari sisi apa, karena sebenarnya eh, ganja itu pun punya efek di mana dia malah bisa double ya. Jadi kalau kita pakai dalam dosis yang rendah, dia efeknya apa, kalau dosis tinggi dia berbeda lagi gitu. Jadi memang tidak bisa dikatakan kalau ganja tidak termasuk dalam narkotika karena dia mempunyai eh, efek yang sama, Dok. Oh gitu. Dari Gitu. yang tadi ada efek dari empat tadi, kalau ganja itu efeknya apa dok? Simultan kah atau bikin Nah, juga? ganja itu tidak termasuk di dalam empat itu. Kenapa? Karena dia efeknya bergantung dosis. Oh, Yang oke. yang saya bilang tadi, kalau dia dosisnya rendah, dia efeknya beda. Kalau dia tinggi, dia beda gitu, Un. Jadi tidak, dia kalau yang tadi itu yang dalam satu obat cuma ada satu efek gitu. Hmm. Banyak banget sekarang ini, banyak banget yang beredar yang tidak bisa kita masukkan ke dalam empat itu gitu. Jadi jadinya memang ya itu, karena eh, efeknya yang bisa berubah seperti itu. Dok, untuk tadi kan dokter cerita nih kalau BNN di Lido kan untuk rawat inap. Kalau misalnya nih kita ada Mm-mm. keluarga yang memang ternyata punya adiksi dengan ketergantungan dengan narkoba, apakah kita Mm-mm. pihak keluarga bisa gitu langsung datang ke BNN bawa keluarga kita gitu dok? Atau harus ada rujukan dari mana gitu dok? Oh boleh, namanya voluntary. Jadi kalau Oh, kami juga kami menerima voluntary dan compulsory. Jadi untuk voluntary bisa dibawa langsung oleh keluarga, tapi memang lebih baik kalau menurut saya lapor dulu ke BNNP atau BNNK setempat, oh yang tadi ya biar dok ya. nanti biar biar nanti mereka yang koordinir ke ke balai besar seperti itu, karena sekarang eh, kalau tidak bisa langsung bawa, harus telepon dulu, nanti bikin appointment, apalagi di masa pandemik gini kan, di masa Mm-mm. pandemik gini, biasanya kami lakukan screening singkat via online seperti itu, supaya kami memastikan bahwa yang datang ke sini benar-benar yang memang membutuhkan rehabilitasi rawat inap, seperti Oh, itu. oke. Dok, pasien Mm-mm. di Lido yang sudah dokter tangani cukup banyak mungkin ya. Kira-kira berapa itu dok di sana sampai mungkin apa
berbagai macam kecanduan apa mungkin yang paling banyak dokter temui di BNN? Kalau di sini sendiri, memang kapasitasnya tuh sekitar 350. Tapi memang di masa pandemik ini jauh menurun memang. Kenapa, Kak? Karena kami sangat kami sangat screening. Karena kan ini lagi pandemik ya, dan kalau dan kebanyakan klien kami itu berasal bukan cuma dari dalam kota, tapi juga dari luar kota. Jadi Oh, memang kami se-Indonesia ya, Dok? sangat kami screening kami sangat-sangat kuat sehingga kami hanya meminta yang datang ke sini adalah calon-calon klien yang memang siap untuk menjalani rehabilitasi rawat inap. Kenapa? Karena rehabilitasi rawat inap itu juga butuh komitmen, kan tidak seminggu pulang. Oh, Jadi kalau rata-rata berapa lama dok perawatannya di sana untuk Kak, akhirnya bisa dinyatakan mm, bahwa sudah mungkin lepas gitu dari apa ketergantungan? ya, sebenarnya kami punya beberapa program. Jadi eh, kalau ditanya rata-rata berapa lama itu sangat tergantung dari kebutuhan. Jadi memang setiap klien itu tidak dipukul rata gitu. Tapi memang program kami ada yang program maksimal 3 bulan, ada program Wow, maksimal 6 bulan, ada cukup lama. program maksimal 12 bulan. Wah, Jadi cukup lama ya dok. lama, makanya saya bilang sangat butuh komit. Komitmen. Makanya Oke, komit dan kemauan. Mesti ada oke. self direction dari dirinya untuk datang dan menjalani rehabilitasi, karena sayang udah lama kan sebenarnya, maksudnya udah dia melewati proses yang lama, kalau dia denial terus jadi sayang gitu. Oke, keluarga selama dirawat apakah masih bisa ngasih dukungan dok, misalnya untuk datang berkunjung gitu, Hmm, atau bisa aja, bisa masih? banget. Tapi memang keluar di 1 bulan pertama tidak diperbolehkan dikunjungi oleh keluarga. Kenapa? Karena itu di fase detoksifikasi dan stabilisasi di Oh, satu oke. bulan pertama, ya. Pertama Tapi ya. nanti, tapi nanti setelah itu boleh, nanti akan dapat jadwal berkunjung. Karena kami juga di sini juga menyediakan family therapy, Jadi Oh, oke. bukan cuma para penyalahguna yang dibantu dalam apa ya, dalam mengalami Nah, recovery gitu. Tetapi tapi juga keluarga ya. kalau dia balik ke keluarganya, keluarga ini juga siap menerima. Oh, Iya, oke. Oke, oke. karena kan sebenarnya dukungan terbesar dari keluarga ya, Ya, betul, gitu. betul, betul sekali. Betul. Wah, ini Gitu. tampaknya warga Kota Tangerang sangat antusias nih, Dok, ngedengerin paparan dari Dokter Zani, bahkan dari warga Tangerang Selatan nih, Dok, nggak hanya warga dari Tangerang Oh. Kota yang ikut mendengarkan paparan dari Dokter Anzani. Dok, ini juga ada yang nanyain ya sama kita nih dari Bapak Bejo Kapeta, program apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk pengguna narkoba yang bisa diberdayakan di masyarakat? Oh, mungkin ini buat teman-teman yang sudah direhab, kemudian sudah kembali ke masyarakat. Itu bagaimana dok? Apakah sudah ada program-program gitu supaya mereka berdaya guna di masyarakat dok, atau tidak kembali lagi gitu ya kena Oh untuk kedua iya, kalinya? iya, karena Badan Narkotika sendiri itu kan dia eh, memang punya beberapa program gitu ya. Jadi dari mulai nama di Deputi Rehabilitasi sendiri, kami pun juga punya namanya agen-agen pemulihan supaya apa? Supaya memberdayakan gitu. Jadi memang Hmm. kami juga menyediakan aftercare seperti itu gitu Hmm. untuk Berarti eh, perawatannya cukup komprehensif ya dok ya. Jadi komprehensif tidak gitu. hanya kesehatan fisiknya yang kita Mm-mm. kembalikan, juga Mm-mm. kesehatan mental, tapi juga kehidupan sosialnya mungkin ya juga menjadi Iya. perhatian dari Mm-mm. teman-teman yang sudah mungkin mencoba narkoba gitu. Dan jadi Mm-mm. dari pemerintah sudah sangat sedetail itu ya, khususnya untuk BNN Iya. untuk apa ya namanya mengakomodir atau merangkul Mm-mm. teman-teman yang sudah terlanjur berada di ruang narkoba mungkin gitu ya Iya, dok. betul, betul. Tadi Karena dokter kan tadi sebenarnya mereka ini kan ini Jadi mereka ini sangat butuh komunitas sehat. oh oke. Ya, Jadi mm-mm. setelah mereka direhab mereka juga harus berkumpul dengan teman-teman yang sudah direhab begitu maksudnya? Hmm.
lebih ke ada beberapa kelompok-kelompok. Jadi memang di dalam dunia adiksi itu memang karena kami percaya dengan prinsip therapeutic community ya. Oh, oke, Jadi apa itu dok? Mungkin bisa lebih dijelaskan semua di sini mungkin belum terapi ada yang yang memang bisa. ya itu lebih ke gini, lebih ke komunitas yang sifatnya terapeutik. Jadi Mm-mm. di mana mereka sama-sama mau pulih, sama-sama Oke. sama-sama supaya apa Kak? Karena kan kita tidak bisa pungkiri bahwa tingkat relapse-nya kan cukup tinggi ya. Iya, betul, betul, Jadi betul. harus dijaga dengan komunitas yang sehat, yang saling menguatkan satu sama lain seperti itu. Itu contohnya siapa aja tuh dok yang bisa masuk dalam komunitas itu misalnya? Siapa aja? Biasanya eh, kalau dari sini biasanya kalau misalnya tahu ada narkotik anonimus misalnya atau dia ada kelompok-kelompoknya gitu sih Un. Memang Oh, memang memang udah banyak programnya untuk itu. gitu. Dok, dari sekian banyak pasien-pasien yang sudah dokter tangani, apa yang paling banyak alasan mereka untuk mengkonsumsi narkoba, dok? Saya mungkin ya, dengan tadi paparan dokter, saya rasa beberapa program-program kesehatan yang sudah ada di Mm-mm. puskesmas pun ya, untuk para pelajar pun mungkin sudah Mm-mm. diedukasi, sudah Iya. disosialisasikan. Tapi ternyata masa mudanya juga masih tetap ada nih kaula muda kita ataupun juga warga-warga kita Mm-mm. yang masih saja mungkin berani untuk mengkonsumsi narkoba. Nah, dari Mm-mm. pasien-pasien yang sudah dokter Azani tangani, kira-kira apa sih dok yang paling banyak alasan mereka untuk terjun ke dunia narkoba? Yang paling banyak yang pertama adalah ingin tahu ya, Oh, keingintahuan sebenarnya. Itu yang kepo ya. pertama. Yang kedua adalah karena dia punya teman yang menggunakan. Oh, oke. Jadi Berarti pertemanan sehat tekanan itu peer, penting banget ya eh, dok. jadi kalau kita sering dengar namanya peer pressure atau tekanan teman sebaya, Ah, it, oke. it it's real gitu, it's Oke. Oh, real misalnya gitu. kalau mereka suka ada mungkin bulian, oh lu nggak pakai nih gitu mungkin ya Mm-mm. bahasa mereka ya Atau dianggap geng, tidak. atau geng, Oh, geng geng tidak misalnya. nggak bisa Mm-mm. masuk ke geng tertentu kalau nggak konsumsi Gitu. narkoba tadi mungkin ya. Oh, oke. Mm-mm. Terus biasanya supaya merasa lebih nyaman gitu atau lagi celebrating sesuatu nih, Ah, misalnya bagi hadiah mungkin ya. kelulusan, Bagi hadiah dianggap sebagai terus dia hadiah. ngumpul sama teman-temannya, temannya ada yang pakai, coba Oh, deh gitu. Itu oke. kan rekreasional rekreasional itu kan jadi awal ya Un. Jadi Oke. awal untuk progres-progres selanjutnya. Oh, oke. Wah, Dok, ini seru banget nih kata Pak Dovi Yunanitik. Wah, katanya seru pembahasan dari Dokter Anzani nih. Kita bikin malam ini jadi makin seru ya, Dok, dengan obrolan-obrolan yang insya Allah banyak sekali manfaatnya buat warga Kota Tangerang bahwa narkoba ini bukan sesuatu yang mungkin menjadi apa ya menjadi teman ya, harusnya dimusuhi ya, Dok. Bener ya, Dok? Hmm, hmm, hmm. Dimusuhin ya. Artinya kita nggak bisa nih menyalahgunakan obat-obatan ini karena yang tadi sudah dokter sampaikan banyak sekali efeknya untuk kesehatan terutama. Hmm, Apalagi tadi hmm, terkait dengan rusaknya susunan saraf pusat di otak ya dok ya itu hmm, sangat fatal sekali gitu yang mengatur sistem hmm. tubuh kita menjadi lebih. Ya, Nah dok, betul. sebenarnya peran keluarga di posisi mana paling penting dok? Sebelum misalnya anak-anak itu tersentuh narkoba kah gitu kan? Ataukah Hmm, setelah mereka mungkin bisa kena penyalahgunaan narkoba, apakah sangat ini misalnya peran keluarganya di mana sebenarnya yang paling mutlak gitu hmm. untuk kasus-kasus narkoba yang pernah dokter Azani tangani? Ya, saya tuh selalu suka ya kalau membahas tentang peran keluarga. Karena Oh, menurut saya kalau ditanya bagaimana peran keluarga, ya besar gitu. Ya besar banget gitu. banget ya. Banget. Kenapa? Karena gini, setiap manusia itu kan dia bertumbuh di dalam komunitas. Mm-mm. Ya nggak sih, Un? Jadi Iya betul. dia bertumbuh dalam komunitas. Dan keluarga adalah komunitas pertama yang Tuhan kasih untuk setiap manusia.
Karena nggak ada manusia yang lahir dari batu, ya kan? Karena Oke. kan komunitas itu kan lebih dari satu orang ya. Jadi Iya. pasti dia ada gitu yang komunitas pertama dan mostly adalah si keluarga ini. Nah, di keluarga ini sendiri, kalau saya bisa bilang sistem keluarga ini adalah sebuah interaksi yang unik. Kenapa? Karena relasinya tuh tidak bisa putus. Dia relasinya tuh ngunci. Ayah, ibu, anak, mau anak marah banget sama ayahnya, mau anak marah banget sama ibunya, ya relasinya ya kunci gitu kan. Oh, oke. Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau yang paling penting adalah si keluarga itu bisa dia keluarga itu bisa berfungsi dengan maksimal. Dilihatnya tuh dari mana dia berfungsi secara maksimal. Pertama, dalam keluarga ada rasa saling mengasihi, Mm-mm. menghormati, dan memperhatikan satu sama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ada aturan yang dibuat. Jadi Oh, aturan yang oke. dibuat, diketahui, dan dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga. Jadi jelas aturannya. Dan Mm. yang ketiga, adanya batasan hierarki. Ayah, ibu, anak. Mhm, mhm, mhm. Itu juga harus jelas dan nyata. Dan selanjutnya adalah, kalau ada masalah datang, si keluarga yang berfungsi secara maksimal ini, dia mampu mencari keseimbangan dan keterampilan untuk penyelesaian masalah itu dan menghasilkan keputusan yang terbaik untuk keluarga. Oke, Nah, artinya dari dirangkul ya dok ya. Artinya si anak dirangkul, ini dirangkul, dirangkul gitu betul, ya, bukan betul. mungkin Mm-mm. dimusuhi atau bahkan mungkin di Yes. ini ya. Mm-mm. Dan yang terakhir adalah, kalau dibilang keluarga yang berfungsi secara maksimal, itu dalam keluarga itu mereka mampu berbagi, bernegosiasi, dan Mhm. mampu menyampaikan ketidaksetujuan tanpa takut merasa rejected atau Oh, tertolak mhm. atau mungkin putus hubungan. Ya karena itu tadi relasi dalam keluarga itu kan unik ya, dia tidak bisa Iya. putus. Mm-mm. Jadi kalau Uni bertanya bagaimana peran keluarga, ya jadilah keluarga yang berfungsi dengan maksimal. Seperti Oke. itu. Tapi dok, Gitu. kayaknya Kira-kira. mungkin ada beberapa keluarga yang mungkin Mm-mm. fungsi itu tidak maksimal ya dok. Nah itu Mm-mm. mungkin Mm-mm. menjadi catatan tersendiri mungkin dalam Mm-mm. beberapa orang-orang yang mungkin terlibat dari narkoba itu ya. Mm-mm. Nah, kalau Yes. misalnya dia sudah direhab misalnya dok, Mm-mm. apakah keluarga yang selama ini dokter tangani itu mau menerima kembali dok untuk keluarga yang sudah direhabilitasi? Ya, eh mostly mau. Kenapa? Karena kami juga memfasilitasi terapi untuk keluarga. Oh, oke, jadi keluarga juga ikut Mm-mm. diberikan Ya, terapi berupa edukasi betul, mungkin ya betul. dok ya? Ya, lebih ke edukasi, lalu sharing antar keluarga. Jadi saling Hmm, menguatkan satu sama lain. mm-mm. Saya ingat banget, salah satu psikolog klinis di tempat saya Oke. yang menangan yang juga family therapist di tempat saya tuh pernah bilang gini, keluarga yang tangguh itu belum tentu lengkap. Oh, Tapi oke. keluarga yang tangguh adalah keluarga yang mampu mengatasi setiap permasalahan yang terjadi atau yang datang di dalam Keluarganya. keluarga itu sendiri, Mm-mm. termasuk apabila terjadi masalah penyalahgunaan zat. Oke, Jadi memang, artinya keluarga yang mm-mm, tangguh itu bukan berarti keluarga yang tidak ada masalah sama sekali ya dok, tapi iya keluarga yang bisa betul, bertahan atau menerima mm-mm, apapun yang ada terjadi pada ya, keluarganya dan dia mm-mm, bisa betul, mencarikan solusi untuk iya permasalahan yang betul, ada. Oke, yes, betul betul sekali. sekali. Dok, ada yang bilang nih Mm, dok dari Dovi Lunatic bahwa katanya butuh waktu lama untuk benar-benar bersih dari narkoba. Benar nggak dok? mm, Nah, apakah memang selama mm. ini yang dokter tangani pasien-pasiennya apakah cukup lama untuk benar-benar mereka bersih dari narkoba dan tidak bersentuhan sama sekali? Oke, mungkin kita harus lihat dulu definisi dari ketergantungan atau adiksi ya. Jadi kalau kita lihat definisinya, ketergantungan atau adiksi itu adalah brain disease atau penyakit otak yang sifatnya kronik. Oh, Kalau oke. kita bilang sifatnya kronik, berarti pertama
dia eh, dia butuh waktu yang lama, ya nggak? Iya, betul. Dan kalau kronik itu tidak bisa hilang, tapi bisa dikendalikan. Kalau misalnya nih, contohnya Hmm, orang kena diabetes atau kena hipertensi, dia minum obat kan? Kalau iya, minum betul. obat, dia recover. Iya, betul. Tapi apakah hipertensinya hilang? Tidak. Enggak. Kalau dia balik dengan pola yang lama atau stop minum obat, ya balik. Oh, Nah, kira-kira seperti itu ya. sifatnya sama seperti seperti itu, Dok. Jadi Oke. karena addiction atau ketergantungan itu adalah brain disease yang dia sifatnya kronik. Jadi Oh, sebenarnya kalau eh, angka relapse-nya tinggi, ya seperti penyakit kronik yang lain kan. Kayak oh, misalnya kakek-kakek punya diabetes, dia pengen makan kue, walaupun dia udah suntik suntik insulin. insulin Eh, misalnya. Tapi namanya juga dia craving karena dia tahu rasanya kue itu enak. enak gitu ya. ya, ya kira-kira seperti itu gitu. Jadi Nah, kalau Dok, di mm-mm. satu lagi nih, Dok. Narkoba itu tidak jauh juga dari HIV, Dok. Mungkin kita Oke, semua sudah tahu. benar. Nah, Mm-mm. Dok, mungkin bisa ceritakan sedikit narkoba yang bagaimana yang bisa memudahkan untuk transmisi atau penularan HIV. Karena ini ternyata Oh, juga apa ya, berteman ya, Dok, antara narkoba dengan HIV ini cukup teman dekat ini ceritanya. ya betul. Karena salah satu eh, co-occurring disease dari narkoba atau apa ya, co-occurring disease itu bahasa Indonesia adalah penyakit yang muncul bersamaan. Oh, oke. Itu yang berdampingan dengan gangguan penyalahgunaan zat, itu yang terbanyak itu ada tiga: HIV, Mm-mm. hepatitis, sama tuberkulosis Oh, biasanya. Biasanya tiga ini. Nah, kalau HIV itu biasanya berhubungan dengan penggunaan jarum suntik. oke. Biasanya apa Karena zat yang ya dipakai? jarum Apa suntiknya dipakai bersamaan ya, Dok. dipakai bersamaan? Ya, apa yang dipakai zatnya? Golongannya opioid, Oh, heroin, opioid. Yang putau. yang Biasanya mensimultan ya. uh, opioid beda. Oh, opioid. Opioid. Ya opioid gitu. Ya dipakainya itu gitu. Kenapa? Karena yang menimbulkan menurunkan efek nyeri. Jadi mau dia suntik sebanyak apapun juga dia kagak berasa sakit karena dia memang dia efeknya adalah dia menekan sistem kerja sistem secara pusat seperti itu. Oh, Itu oke. yang paling Dok, ini banyak. ada satu lagi pertanyaan nih, Dok, Hmm. dari sobat Instagram. Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak buat sobat-sobat Instagram Tangerang Kota yang sudah berkenan hari ini mendengarkan penjelasan tentang bagaimana bahayanya narkoba. Dan ini pertanyaan dari Bapak Dovi Lunatik, Dok. Apakah narkoba yang bersifat simultan punya tingkat adiksi yang lebih tinggi, Dok? Hmm. Sebenarnya kalau dibilang tingkat adiksi lebih tinggi, hmm, sebenarnya semua narkoba itu dia punya tingkat adiksi yang tinggi sih, Sama gitu. ya. Kenapa? Karena kalau nggak tinggi ya dia nggak sampai ketergantungan. Karena kalau kita bilang dia ketergantungan, berarti tindakannya itu udah kompulsif kan, Un? Iya, Kompulsif itu apa? iya. Gue tahu dia menyebabkan ini, gue tahu nanti gue kayak gini, gue tahu Ah, nanti dia kayak gitu. Tapi tuh kayak dia tidak bisa mengkontrol dirinya untuk mengontrol. nggak pakai gitu. Mm-mm. Rasa cravingnya tuh tinggi gitu. Jadi kalau dibilang apakah lebih tinggi, ya semua tinggi sih. Semua Makanya sama dia ya. bisa sampai di tahap dia bisa ketergantungan gitu. Oke. Wah, ternyata nggak sesimpel itu ya, Dok, sebenarnya Mm-mm. narkoba ini ya. Dan harusnya mungkin kita perlu berpikir beribu-ribu kali untuk bisa menyentuh narkoba nih ya, Dokter Azani. Mm-mm. Jangan Mm-mm. sampai deh kita jadi pasiennya Dokter Azani di BNT. Jangan sampai bertemunya di sini ya. Iya, oke. Ya, Dokter Anzani nanti ini ya, mungkin informasi juga buat sobat Instagram Tangerang Kota bahwa sesi nanti kita orkestra
untuk minggu berikutnya adalah kita akan berdialog nih dok, ngobrol-ngobrol dengan mantan pengguna narkoba. Jadi nanti mungkin dia Hmm, bisa ngasih pengalamannya gitu ya, bagaimana dia mengkonsumsi narkoba awalnya, kemudian apa yang dia alami selama dia hmm. bertahan dengan keadiksian narkobanya, dan sekarang hidupnya bagaimana. Nanti kita akan banyak cerita dok. Dokter Anzani juga harus Hmm, tonton ya, biar lihat. boleh, iya, Jangan-jangan saya akan dulu ini tonton. jangan-jangan ini dulu pasiennya dokter Anzani mungkin. Dok, satu lagi nih, saya juga penasaran nih dok. Rata-rata itu awal penggunaannya tadi kan karena memang ingin coba-coba gitu ya. Mm-mm. Berarti jumlah pemakainya tuh rata-rata apakah memang usia muda dok, yang jiwanya rasa ingin tahunya tuh, keponya tuh mateng ya dok gitu. Hmm. Rasa ingin, apakah memang kaula muda dok yang paling banyak konsumsi narkoba ini? Sedihnya adalah memang yang paling banyak adalah usia produktif. Oh, oke. Okay. Itu kan sedih ya sebenarnya gitu. Dalam arti eh, banyak hal yang bisa mereka lakukan. Biasanya 18 sampai 35 sih biasanya. Itu yang paling tinggi. Tapi memang kalau unitannya dia dimulai dari umur berapa, Iya. ya, yang paling muda di balai rehab kami 12 tahun sepertinya. Wow, sudah ada yang 12 tahun ya dok? 12 tahun gitu. Jadi Itu kalau kam dipikir-pikir kan dia untuk membeli itu butuh biaya yang tidak ya, cukup sedikit ya dok. Itu mm-mm, berarti memang mm-mm, betul tadi ya, peran orang tua atau peran keluarga itu mm-mm. sangat-sangat Peran penting. komunitas yang ada gitu loh di sekitar dia tuh yang jagain tuh sangat sangat menentukan sih sebenarnya gitu. Oke, jadi dia kehilangan sekali mungkin Hmm, sebuah sosok hmm, gitu ya di komunitasnya yang bisa hmm, memberikan apa namanya tadi, perhatian mungkin ya dok ya. hmm. Ya, Oke, banyak sekali gitu. nih dok yang bergabung dengan kita. Saya ucapkan terima kasih nih buat warga Kota Tangerang yang hari ini kita sama-sama dengerin paparan dari Dokter Anzali tentang narkoba. Mungkin bisa saya simpulkan ya dok bahwa Hmm, narkoba ini merupakan zat yang cukup berbahaya bagi tubuh kita, baik itu secara fisik, secara hmm, mental, bahkan secara kehidupan sosial ya dok, di hmm, mana berbagai macam narkoba yang sudah kita ketahui ada yang sifatnya simultan, kemudian opoid, hmm, juga ada depresan ya, dan juga yang hmm, sifatnya halusinasi. Dan peran keluarga ini mungkin menjadi hal yang paling utama terhadap penyalahgunaan narkoba ini ya dok. Nah hmm. dok, di sesi terakhir nih sebelum 10 menit kita mau berakhir nih, Dokter Anzani bisa nggak kasih kesan ataupun pesan gitu buat warga Hmm. Kota Tangerang terkait bahayanya narkoba untuk kesehatan manusia, baik itu secara fisik, secara mental, ataupun sosial, baik untuk dirinya sendiri, keluarga, ataupun masyarakat. Silakan Dokter Anzani. Ya, pesan saya sih hanya satu ya, untuk seluruh masyarakat di Tangerang, selalu berani untuk katakan tidak pada narkoba. Karena hidup kita akan jauh lebih bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang banyak tanpa narkoba. Namun, bagi orang-orang yang sudah terlanjur jatuh ke dalam penyalahgunaan narkoba, just rise up, bangkit. Kamu nggak sendirian. Kami ada untuk bantu kamu sampai pulih gitu. Jadi jangan pernah merasa bahwa udah udah selesai, udah hancur, no gitu. Kamu tuh nggak sendirian. Kita nih para tenaga profesional adiksi di sini akan siap untuk bantu. Seperti itu. Wow, bagus banget dok, kata-katanya nih sangat menginspirasi bahwa kita harus berani katakan tidak untuk narkoba, tapi Hmm, kalau kita sudah terlanjur menyalahgunakan narkotika ini atau narkoba ini, kita harus bangkit, kita nggak hmm, sendirian, masa depan kita nggak berakhir di situ ya dok ya, itu kita nggak berasa bahwa hidup kita akan segera berakhir karena kita sudah penyalahkan narkoba. Kita mungkin punya kehidupan sosial yang jauh lebih baik kalau mungkin kita ingin atau bersemangat lebih baik, ada perbaikan diri, betul ya dok ya. betul, Dan betul. teman-teman praktisi adiksi dengan tangan terbuka, punya tempat, punya rasa ya, mungkin ya dok ya, ikut Hmm, juga ya merasakan hmm, bagaimana
mental mereka, bagaimana perasaan mereka gitu ya, akhirnya sampai terlibat pada narkoba. Dokter Anzani, kami ucapkan banyak terima kasih sudah. Sama-sama Dokter Ani. Aduh, maaf sekali ya kita merepotkan nih di malam hari Oh, tidak masih apa-apa. mau kita ngobrol-ngobrol tentang narkoba. Dan jangan lupa kalau minggu depan kita akan berdialog, kita ngobrol-ngobrol santai dengan mantan pengguna narkoba yang kebetulan juga orang dengan HIV/AIDS, Dokter Anzani. Mungkin dia bisa ngasih sedikit Menarik sekali. pengalaman dia gitu ya. Nah, awalnya dia bisa berkenalan dengan narkoba, kemudian akhirnya bagaimana kehidupan pribadinya sampai sekarang. Dan ini saya rasa cukup menarik untuk kita supaya kita bisa ada gambaran, atau jangan-jangan obrolan Dr. Hanzani hanya berupa teori saja, jangan-jangan gitu ya. Kita ingin membuktikan apakah betul narkoba tadi sangat berbahaya dan sangat bisa merusak sistem kehidupan kita ya, Dok. Ya. Oke, terima kasih Dr. Hanzani. Sampai ketemu lagi. Sama-sama, Dokter Ani. Terima kasih juga pada Kota Tangerang untuk kesempatannya pada malam hari ini ya. Salam buat teman-teman praktisi adiksi di Badan Narkotika Lido Bogor. Akan disampaikan. Tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan ya, Dok. Yes. Dokter Ani juga ya, dengan seluruh tim, semoga sehat selalu ya. Amin. Terima kasih, Dok. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Selamat malam. Oke, Sobat Tangerang Kota Instagram. Terima kasih atas tontonannya hari ini. Kita bersama-sama dengarkan penjelasan dari Dr. Anzani, spesialis penyakit mulut, yang kebetulan beliau ini adalah pakar dari praktisi adiksi dari Badan Narkotika Nasional. Mudah-mudahan malam ini obrolan kita cukup bermanfaat, banyak yang bisa kita ambil hikmahnya, kita bisa ambil pelajaran dari obrolan malam ini. Dan teman-teman warga Kota Tangerang supaya tetap menjaga protokol kesehatan 3M, memakai masker. Saya hari ini nggak pakai masker karena saya berada sendiri di dalam ruangan. Tetap menjaga jarak dan juga tetap rajin mencuci tangan dimanapun dan kapanpun. Oke, selalu sehat, selalu prima. Tangerang, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.